Waalaikumsalam. Oh, Klausi. Ya, masuk. Silakan masuk. Ya, duduk. Alhamdulillah. Gimana datang ke sini? Apa kabarnya? Ya, saya merasa sedikit kurang baik sih, Pak. Oh, kurang baik. Oh, iya. Kira-kira kedatanganmu di sini, apa yang bisa Bapak bantu? Gimana ya? Ya, jadi tadi kan kamu sudah bilang bahwa orang baik. Nah, kira-kira dengan seperti itu kan akhirnya Bapak ingin membantu, gitu kan? Kira-kira apa yang bisa Bapak bantu atas keraguan kamu? Sebenarnya masih merasa ragu sih untuk menceritakannya. Ya, oh jadi begini, ya. Perlu Bapak jelaskan ya, bahwa kedatangan kamu di sini itu apa ya, mengeluarkan unek-unek kamu. Jadi tidak usah khawatir, ya, tidak usah khawatir. Kita melaksanakan konseling ini, jadi artinya bagaimana, tidak usah khawatir. Nah, nanti kamu ceritakan aja semua apa ya yang menjadi permasalahan kamu, ya, ceritakan semua. Nah, tidak usah khawatir juga nanti masalahnya bakal keluar bagaimana, karena bagaimana juga ini rahasia antara Klausi sama Bapak, ya. Jadi Bapak tidak akan memberikan tahu kepada orang lain, karena memang itu adalah janji profesi Bapak yang tidak boleh dilanggar. Jadi permasalahan yang sudah kamu utarakan sama Bapak, itu hanya Bapak, kamu, dan Allah yang tahu, ya. Jadi jangan ragu. Terus oh iya, kita melakukan konseling ini memang dibatasi waktu, ya. Waktu kita dalam pertemuan ini mungkin 15 menit saja. Nah, nanti kalau memang sudah 15 menit kita selesaikan, insya Allah besok depan kita bisa ketemu lagi, ya. Nanti kita janjian lah, ya, seperti itu. Nah, sekarang kira-kira sudah tahu atau sudah bagaimana ingin menceritakan, karena sudah saya jelaskan rahasia tadi. Saya tuh kayak merasa kurang percaya gitu menceritakan. Gini ya, jadi kamu tidak usah takut, ya, tidak usah takut. Ya, ceritakan saja. Bagaimanapun juga yang namanya siswa itu adalah tempat siswa, maksud Bapak siswa yang bermasalah itu memang sudah selayaknya datang di ruang BK. Jadi BK itu tidak hanya untuk siswa yang nakal saja, tapi seperti kamu misalnya ketua kelas kan? Iya, Pak. Ya, ketua kelas dan nilaimu juga bagus. Nah, itu kalau punya masalah boleh datang ke sini, curhat sama Bapak, ya. Nanti kita selesaikan masalahnya bareng-bareng, ya kan? Bapak mungkin nanti bisa memberikan masukan, solusi penyelesaian masalah, ya. Dan kamu nanti sebagai yang bermasalah mencoba menyelesaikan masalah dengan beberapa solusi yang sudah kita sepakati. Mungkin seperti itu. Nah, ayo, nggak apa-apa, ceritakan aja, nggak apa-apa. Mungkin Bapak bisa membantu atas permasalahan yang sudah kamu hadapi sekarang. Kira-kira kenapa sih, Nak? Masalah saya itu sebenarnya sedikit menyinggung teman-teman gitu, Pak. Menyinggung teman-teman Teman sekelas selama saya menjadi ketua kelas.
Maksudnya bagaimana ini menyinggung teman-teman selama Klausi menjadi ketua kelas? Saya tuh jadi lebih emosian selama menjadi ketua kelas, Pak. Jadi lebih emosian selama menjadi ketua kelas. Berarti ini kan kelas 10 kemarin kan sudah jadi wali kelas. Maaf, jadi ketua kelas. Iya. Sekarang kelas 11 karena memang wali kelas merasa cocok dengan kamu dan teman-temanmu cocok juga kamu jadi ketua kelas, akhirnya jadi ketua kelas lagi. Kok kamu tadi bilang merasa menyinggung teman-teman karena emosimu? Apakah sebelumnya dulu pada waktu SMP kamu tidak seperti ini kan? Dulu sih enggak, Pak. Sekarang tuh entah mungkin karena teman-teman yang sedikit mulai susah diatur, atau adik atau kakak kelas yang kalau ngeliatin saya tuh lebih lama tuh menjadi risih, Pak. Oh begitu. Jadi sebenarnya emosi kamu ini ya sebelum di SMK ini tidak seperti ini ya? Enggak, Pak. Oh, berarti dulu pada waktu SMP emosimu bisa terkendali saja ya? Emosi masih terkendali sih waktu SMP. Cuman mulai di sini tuh kayak lebih emosian, suka marah-marah. Mungkin tidak terkontrol gitu ya? Tidak terkontrol. Oh iya, lebih tepatnya tidak terkontrol ya. Bisa Bapak minta contohkah emosi yang bagaimana yang menurut kamu kamu tidak bisa mengontrol emosi? Kayak teman-teman tuh, saya tuh malah kayak kesenggol dikit, buahnya pengen marah aja gitu. Seakan-akan itu teman itu emang kayak lagi nantangin gitu. Terus kalau ngeliatin agak lama, rasanya risih. Kayak nantangin, jadinya kebawa emosi. Begitu ya. Jadi misalnya nih kamu tadi sudah bilang kamu pas lewat habis itu ada yang mungkin tidak sengaja ya mungkin ya, atau bagaimana kan mungkin, atau jangan-jangan juga disengaja gitu kan ya. Juga tidak tahu kan. Nah kesenggol, nah kamu marah begitu ya? Iya, serasa kayak ditantangin aja gitu. Oh, tapi sebelumnya bagaimana? Sebelumnya, maksudnya dulu pada waktu SMP pernah ada kejadian seperti itu? pernah sih, cuman saya merasa kayak mungkin nggak sengaja. Oh begitu ya. Ya. Karena dia buru-buru. Oh begitu. Tapi sekarang enggak ya? Iya. Ya. Terus tadi kamu juga cerita salah satu contohnya lagi di saat ada mungkin adik kelas atau kakak kelas bahkan teman satu kelas melihat kamu agak lama sedikit itu kamu merasa langsung emosinya meluap begitu ya? Iya, soalnya melihatnya tuh kayak tatapannya gimana gitu, kayak nantangin. Jadi saya merasa emosi, Pak, karena lihatnya kayak benar-benar intens gitu. Oh gitu. Sampai punya pikiran mau menantang gitu? Iya, rasanya kayak ini orang ditantang balik gitu. Oh gitu. Dari seperti itu kira-kira pernah nggak sampai kejadian berkelahi? Pernah sih, Pak. Pernah ya? Iya. Waduh, jadi kalau sudah berkelahi seperti itu pasti wali kelas marah dong. Iya, dimarahin terus ya dikasih saran juga untuk coba konsultasi ke BK, siapa tahu menemukan solusi yang pas gitu. untuk saya yang emosian. Iya. Terus ditangani, dihukum juga nih. Kalau biasanya itu kan berkelahi, apalagi di peraturan sekolah kita kan tidak diperbolehkan kelahi nih. Nah pasti itu nanti wakil kesiswaan
akan menindak nih. Iya. Iya, Pak. Sempat dihukum juga Sempat. gara-gara berkelahi itu ya. Iya. Oh, ya. Gimana ya? Jadi permasalahanmu ini memang betul. Ya, kamu datang di BK ini sangat tepat sekali. Artinya bagaimana? Eh, dengan hal seperti itu, dengan emosi yang tidak terkontrol, mungkin Bapak pada waktu kelas 10, kamu pas kelas 10 ya, Iya. pas kamu kelas 10 atau baru-barusan ini tuh, saya pernah menyampaikan tentang emosi ya. Oh, iya. Ya, Bapak kan juga ngomong, biarpun pintar seperti apapun, ya, kalau emosinya tidak bisa terkontrol, nanti ending-endingnya juga menjadi pribadi yang jelek. Ya, mungkin dari seperti itu ya, Iya. kamu. Dari seperti itu kamu em, sadar kalau emosi itu terlalu meluap itu jelek. Akhirnya kira-kira kamu bisa merasa enggak kalau takut, cemas nanti kalau emosi ini terlalu larut sehingga lambat laun akan membuat pribadi kamu tidak bagus. Iya, saya berpikir kalau emosinya terlalu lama saya ada di dalam diri saya takut itu menjadi suatu masalah yang mempengaruhi masa depan saya sendiri, Pak. Jadi makanya saya kesini minta solusi dan saran dari Bapak gimana caranya emosi itu nggak meluap seperti yang saya lakukan sebelum-sebelumnya. Gitu. Jadi artinya bisa kamu kontrol seperti itu. Iya. Oh iya. Biar lebih bisa mengontrol emosi. Iya. Gitu ya. Ya, bagus. Yang ingin Bapak tanyakan sekarang, emosi itu tadi kan kamu menceritakan nih, emosi itu pada waktu di sekolahan. Iya. Kira-kira nih, ya, Bapak juga pengen mengetahui lebih dalam dulu seberapa besar emosimu ini tidak terkontrol, gitu ya. Kira-kira selain di sekolah ada enggak hal-hal yang membuat emosimu juga tidak terkontrol? Ke bawah sampai rumah, Pak, bahkan terutama yang saudara-saudara saya menjadi kena imbasnya juga. Oh iya kah? Iya, kayak cuman kesalahan dikit atau karena ya sama kayak kalau diulik nyenggol atau kayak saya menjadi korban dari kelakuan adik-adik saya tuh bawahnya emosi, Pak. Gitu ya. Atau masih kecil-kecil gitu. Jadi sempat juga Iya. Berkelahi sama adek. Iya. Gara-gara emosimu. Adu mulut gitu. Oh gitu. Tapi tidak sampai dipukul kan? Enggak, soalnya masih kecil juga. Ya, kasihan kan? Betul. Terus gini, dari hal seperti itu berarti tadi kan ibaratnya orang tua nih ya, di sekolahan itu orang tuamu adalah wali kelasmu dan guru-gurumu. Itu kan sudah tahu. Nah, dengan seperti itu di rumah juga akhirnya orang tuamu juga tahu ya. Kalau kamu kontrol emosinya nggak bagus begitu. Kira-kira bagaimana reaksi dari orang tuamu? Ya sering dinasehatin, sering juga dimarahin balik. Dimarahin balik ya, gitu. Ini sudah kakak kok seperti ini, mungkin seperti itu ya. Katanya kelewatan. Oh iya, lalu ambil kasih gitu tentang kelakuan adik-adik yang padahal itu sendiri nggak disengaja gitu. Oh begitu. Iya. Jadi kamu ini ya saat ini merasa tidak merasa tidak tenang gitu ya, gara-gara kamu ini menyadari bahwa akhir-akhir ini bahkan hampir 1 tahun lebih ya. Iya. Karena memang SMP dulu tidak pernah seperti ini ya. Jadi kamu merasa emosian terus ya.
Dan setelah itu kamu menyadari bahwa kalau emosi ini tidak terkontrol akan membuat tidak bagus terhadap masa depan kamu ya. Gitu. Jadi akhirnya kamu datang ke sini ingin berkonsultasi dengan Bapak, ya kan? Ingin bagaimana menemukan solusi untuk penyelesaian ini. Apakah seperti itu, Klausi? Iya, saya kesini tuh untuk minta saran solusi dari Bapak gitu. Gimana mengendalikan emosi yang baik gitu. Begitu ya. Ya bagaimana ya? Bapak juga mengerti apa yang telah kamu rasakan, ya kan? Apa yang kamu risaukan saat ini, ya. Jadi kamu merasa tidak nyaman kan, merasa bahkan sampai cemas ya nak ya. Bagaimana nanti kalau seandainya emosi ini terus meluap-luap sehingga sampai nanti besar sampai dewasa, sehingga nanti akan berpengaruh terhadap masa depan kamu gara-gara emosi ini. Saya sebagai menjadi pribadi yang tidak baik begitu ya. Ya. Oke lah, gini ya. Hal ini ya kita selesaikan sama-sama. Tadi Bapak sudah ngomong bahwa Didik BK ini tempat untuk menyelesaikan masalah. Artinya, ya, Bapak sebagai guru BK memberikan solusi sama kamu yang menyelesaikan masalah. Nah, untuk pembahasan masalahmu ini, bagaimana kalau kita sepakati untuk pertemuan kedua? Sekarang ini kan berarti pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama, kamu sudah mengungkapkan semua ya permasalahan kamu, mulai dari sebelumnya seperti apa, sekarang seperti apa, di sekolahan itu emosinya bagaimana, di rumah emosinya bagaimana, seperti itu ya. Nah, bagaimana nih kalau di pertemuan kedua nanti kita bahas ya, nanti kita bahas permasalahan yang sedang kamu hadapi. Nah, kira-kira untuk pertemuan kedua kapan kamu bisa? Yang jelas kalau Bapak ini mengalokasikan waktu untuk kegiatan konseling ini ya, itu Bapak memang sediakan di hari Senin, Selasa, sama Sabtu ya. Jadi mungkin kalau seandainya kamu sepakati di antara 3 itu. Nah, kira-kira kamu bisanya hari apa? Kalau hari Selasa, saya insya Allah bisa. Jamnya ya normal lah, sekitar jam 8 sampai jam 10. Seperti itu. Bagaimana kamu bisanya kapan? Hari Selasa insya Allah saya juga bisa datang ke sini lagi Pak. Selasa. Oke, jadi Selasa. Sepakat ya? Kira-kira jam berapa nih? Kita sepakati dulu untuk pertemuan kedua. Selasa jam berapa? Untuk jam 9 pagi. Jam 9 pagi boleh. Bisa itu. Jadi setelah nanti Bapak kegiatan awal kan, nanti jam 9 Bapak luangkan waktu untuk klausi, untuk menyelesaikan masalah ini. Seperti itu klausi ya. Jadi karena memang saya kira pertemuan kita sudah 15 menit ya, kita akhiri dulu pertemuan pada sesi pertama ini ya. Nanti kita pertemuan kedua untuk membahas masalah-masalah yang sudah kamu hadapi. Mungkin seperti itu ya Klausi? Ya. Oke. Jadi
Ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada. Kalau tidak ada, sekarang Pak Usi bisa kembali ke kelas, melanjutkan pelajaran yang sudah berlangsung pada kali ini. Mungkin seperti itu ya Pak Usi ya. Iya Pak. Nanti jangan lupa ya besok ya. Pokoknya tetap semangat. Iya enggak? Iya Pak. Oke, bagus. Kalau begitu bisa kamu. Saya pamit ya Pak. Iya. Yuk, ya, hati-hati ya. Ya, Waalaikumsalam.